Selamat adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Abang harap semuanya dalam keadaan baik dan sukacita. Puji Tuhan, di hari ini kita kembali beribadah walaupun secara virtual, tapi apa yang kita percaya semua tetap sukacita ya. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita ambil sikap yang baik, tidak boleh tiduran, kita buang, kita singkirkan dulu makanan kita mau ibadah kita hari ini berkenan di mata Tuhan. Kita dengan lebih semangat lagi, abang undang semua bagi berdiri kita bernyanyi Kasih Yesus. Kita katakan Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi ya dari awal, kita katakan Kasih Yesus indah. Oh indah. Dengan lebih semangat lagi. kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya adik semuanya duduk kembali. Ya kita mulai ibadah kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat Tuhan yang boleh kami terima, di mana kami anak sekolah minggu Tuhan sudah boleh berkumpul di tempat kami masing-masing Bapa, walaupun secara virtual, kami tetap semangat untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan berkati kami, Roh Kudus beserta kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, masih semangat ya. Kita kembali bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau bernyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita katakan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, Semua saling mengasihi. semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi dari awal kita katakan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya adik-adik, saat ini kita mau firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita mau bernyanyi Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami, di mana kami bisa melalui hari-hari kami hingga sampai hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam kami menjalani hari-hari kami, banyak tantangan dan cobaan yang kami hadapi, tapi Tuhan mampukan kami untuk keluar sebagai pemenang atas segala permasalahan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan boleh kami mengerti. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk boleh mengajari kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikannya juga Tuhan. Tuhan urapi hamba. Semua persiapan yang sudah hamba lakukan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Dan firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik kepada adik-adik kami. Kuasai juga adik-adik kami Bapa, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh mengerti apa yang hamba sampaikan. Tuhan Yesus, berbicaralah karena kami telah siap mendengarkannya. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya ya. Yuk, kita buka Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini adik-adik. Tema kita hari ini adalah hadiah untuk ibu. Hadiah untuk ibu. Nah, adik-adik, yuk kita baca lagi sekali lagi Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Didikan ayahmu yaitu didikan seorang ayah yang tegas untuk mendisiplinkan atau mengoreksi anaknya dalam sikap dan tingkah laku yang tidak benar. Kemudian tadi, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ajaran ibumu. Ajaran seorang ibu kepada anaknya yang penuh dengan kelemah lembutan dan penuh dengan kehangatan. Nah adik-adik, ada nggak di antara kita yang nggak suka mendengarkan nasihat dari orang tua kita? Ada ya adik-adik. Bagi sebagian orang, mendengar didikan atau nasihat dari orang tua adalah hal yang memuakkan, hal yang menyebalkan. Sehingga kita sering mengabaikan didikan atau ajaran dari orang tua kita. Adik-adik, kakak mau tanya, adakah seorang ayah atau ibu yang mendidik dan mengajarkan anaknya kepada hal yang tidak baik? Menurut kakak, semua orang tua mendidik dan mengajar kita kepada arah yang baik. Orang tua kita sangat mengasihi kita. Karena itu, dia ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ia berusaha bagaimana caranya supaya anaknya menjadi sukses dalam hidupnya kelak. Nah, di sini adik-adik, kakak akan membacakan satu orang Indonesia, orang yang termuda di Indonesia yang berhasil menjadi dokter. Di sini kakak bisa melihat banyak sekali nasihat-nasihat orang tuanya yang mungkin adik-adik juga perlu ya mendengarkannya, mengikutinya sehingga mungkin bisa menjadi teladan. Kakak bacakan buat adik-adik. Di sini judulnya, patuhi nasihat orang tua jadi kunci sukses Grand Prix sang dokter termuda di Indonesia. Keberhasilan Grand Prix yang berusia 24 tahun meraih gelar dokter termuda di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan cara mendidik yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Orang tua Grand Prix yaitu Octavianus Kaja dan Yene Dojeta memang menerapkan pendidikan disiplin sejak anak mereka masih kecil. Sore itu Kompas.com datang untuk mewawancarai orang tua Grand Prix. Meski sedang sakit, Octavianus, ayah Grand Prix,
sangat bersemangat menceritakan semua tentang putranya, mulai dari bayi sampai dewasa. Sejak kecil, mulai dia sekolah, saya selalu ingatkan dan nasihati dia, sampai dia berangkat kuliah pun masih saya nasihati. Saya tiap hari nasihati dia dan tidak pernah bosan, selalu mengingatkan dia untuk hidup disiplin dan patuh perintah orang tua. Saya tiap hari nasihati dia, tidak pernah bosan, dan tidak pernah bosan, kata orang tua Grand Prix. Octavianus pun bangga karena meski dinasihati terus-menerus, namun Grand Prix tidak pernah membantah, apalagi melawan. Tidak pernah satu kata pun bantahan yang keluar dari mulutnya. Ketika saya nasihati dia hanya bilang, "Iya Bapak, baik Ibu." Menurut Octavianus, sejak kecil Grand Prix dididik untuk mandiri, disiplin, dan taat beribadah. Mulai dari SMP hingga SMA, setiap hari Grand Prix selalu bangun pagi. Setelah bangun pagi, Grand Prix langsung berdoa, bersihkan kamarnya, masak, dan setrika pakaiannya sendiri. Kemudian mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Selama bersekolah, Grand Prix pun tidak pernah terlambat. Padahal ketika berangkat ke sekolah, Grand Prix menumpang kendaraan umum. Di rumah ada kendaraan, tapi saya tidak pernah antar dia ke sekolah. Saya biarkan dia ke sekolah sendiri dengan menumpang angkot. Tetapi walaupun begitu, dia tidak pernah terlambat sekolah. Begitu juga ketika hari Minggu, dia rajin ke gereja, ikut sekolah minggu, kata Octavianus. Octavianus mengaku tidak pernah memberikan uang jajan kepada Grand Prix. Karena itu, sebelum sekolah, ia meminta anaknya itu untuk makan hingga kenyang dan pulang sekolah tepat waktu untuk makan siang di rumah. Saya didik dia untuk mandiri dan bisa hidup susah. Saya yakin bahwa dengan didikan saya ini, kelak anak saya akan berhasil. Dan memang terbukti, Octavianus bangga terhadap Grand Prix. Octavianus pun berharap dengan kesuksesan yang telah diraih oleh anaknya itu tidak membuat Grand Prix tinggi hati. Saya selalu nasihati dia supaya jangan sombong, karena kesombongan itu awal kehancuran. Apa yang sudah dilakukan oleh Grand Prix membuat bangga kami orang tua dan keluarga besar. Tetaplah berusaha dan belajar serta rendah hati. Tutup Octavianus. Nah, adik-adik, di sini kakak mau contohkan seorang dokter termuda di Indonesia yang masih berusia 24 tahun, yaitu yang bernama Grand Prix. Maaf ya adik-adik. Di mana tadi orang tuanya mengatakan orang tuanya sangat mendidik dia supaya anaknya bisa disiplin. Anaknya mau mematuhi didikan orang tuanya. Anaknya mau mendengarkan ajaran orang tuanya. Grand Prix dididik untuk bisa menjadi anak yang mandiri. Contohnya tadi kita lihat adik-adik, dia nyetrika pakaian sendiri, bahkan dia masak. Padahal dia seorang laki-laki. Orang tua Grand Prix, orang yang berada adik-adik, punya mobil yang seharusnya dia bisa berangkat sekolah, diantar dengan mobil dan pulangnya dijemput, tapi ayahnya tidak melakukan hal itu adik-adik. Grand Prix berangkat ke sekolah dengan menggunakan angkutan umum atau angkot ya adik-adik.
Begitu juga Grand Prix, dididik untuk bisa hemat, bisa menabung. Kita lihat tadi dari contohnya, tidak dikasih uang jajan adik-adik. Dari rumah sebelum berangkat ke sekolah, Grand Prix harus makan dulu. Pulang sekolah harus tepat waktu. Sampai di rumah baru kembali makan siang. Nah, adik-adik, di sini keberhasilan seorang Grand Prix bisa dilihat dari bagaimana ia bisa mendengarkan nasihat orang tuanya. Adik-adik, di sini tema kita tadi adalah kado untuk ibu. Tidak ada yang lebih baik adik-adik yang bisa kita berikan kepada orang tua kita sebagai kado adalah ketika kita boleh berhasil di dalam pendidikan kita. Kita boleh sukses di dalam pekerjaan kita. Nah, adik-adik, selain daripada itu, ada satu hal yang paling penting adik-adik sebagai kado untuk ibu, untuk orang tua kita. Apa itu adik-adik? Sayangi mereka. Tunjukkan bahwa kita mengasihi orang tua kita. Dengan kasih yang kita tunjukkan kepada orang tua kita sangat bangga mempunyai anak seperti kita. Sama tadi seperti Grand Prix. Ketika orang tuanya, bapaknya Octavianus masih sakit, ketika diwawancara dia dengan penuh semangat menceritakan bagaimana anaknya, tentang keberhasilan anaknya. Adik-adik, ada nggak orang tua kita yang kadang-kadang malah takut kalau ditanya tentang anaknya? Merasa minder, merasa malu. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa dibanggakan dari anaknya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita bisa memberikan kado yang terbaik buat orang tua kita. Yaitu apa tadi adik-adik? Tunjukkan keberhasilan kita. Keberhasilan dalam pendidikan kita. Keberhasilan dalam pekerjaan kita. Tunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua. Adik-adik, itulah kebanggaan orang tua. Itulah kado yang paling besar artinya. Yang paling berharga bagi orang tua. Ketika anak-anaknya boleh sukses, boleh membanggakan orang tuanya. Demikianlah firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi suatu motivasi buat adik-adik, suatu acuan sehingga adik-adik bisa lebih semangat lagi belajar, bisa lebih semangat lagi untuk bersungguh-sungguh belajar, supaya orang tua kita kelak bisa bangga mempunyai anak yang seperti kita adik-adik. Kakak tutup firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah disampaikan, di mana firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami boleh taat kepada perintah orang tua kami, kepada semua ajaran orang tua kami. Karena tidak ada satupun orang tua Bapa yang ingin menjerumuskan anaknya. Orang tua sangat mengasihi anaknya. Orang tua ingin anaknya berhasil. Orang tua ingin anaknya mencapai cita-citanya sampai setinggi-tingginya. Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan supaya kami mau dengar-dengaran nasihat orang tua kami. Karena nasihat orang tua kami yang dapat membangun hidup kami. Karena nasihat orang tua kami yang dapat membangun hidup kami kelak di depannya. Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, adik-adik, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Kita beri terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu kita bernyanyi, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Ya, jadi saat ini kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertolak ke dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami di hari ini yang kami kumpulkan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan juga boleh membangun kerajaan surga. Tuhan Yesus, Tuhan mengajari setiap kami anak Tuhan agar boleh mempergunakan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Bapak, Tuhan juga memberkati anak sekolah minggu Tuhan yang sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati dia sehingga dia boleh semakin giat lagi, semakin bersukacita lagi dalam memberi kepada Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk setiap orang tua kami Tuhan. Tuhan juga memberkati pekerjaan, usaha, apapun Tuhan dari kerjakan boleh berjalan dengan baik, sehingga orang tua kami juga boleh mendapatkan berkat yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami ke tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau dengarkan Momo. Momo yang pertama, adik-adik jangan lupa dikerjakan aktivitasnya. Dan renungan yang sudah dikerjakan boleh dikumpul ke wali kelas masing-masing beserta dengan aktivitasnya ya. Momo yang kedua, adik-adik jangan lupa juga mengerjakan untuk renungan di minggu depan. Dan minggu depan juga kita masih beribadah bersama dan dikumpulkan juga ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Ya adik-adik, puji Tuhan, kita sudah hampir selesai dalam ibadah kita di hari ini. Nah adik-adik, Abang mengingatkan lagi untuk tema kita hari ini tadi apa? Ada yang masih ingat? Tema kita hari ini adalah hadiah untuk mama. Nah kenapa di tema kita itu? Karena kita mau memperingati hari ulang tahun Moria GBKP. Sebentar lagi Moria kita, mama kita mau ulang tahun ya adik-adik. Nah maka dari itu kita mau memberikan pujian buat mama kita. Kita berdoa agar Moria GBKP selalu sehat dan selalu sukacita. Maka dari itu kita angkat satu lagu pujian, lagu untuk mama. Kita katakan, engkaulah malaikat. Sama-sama kita katakan sepanjang jalan. Sepanjang jalanku tak pernah kau biarkanku. Kau sayang, Kau sayang, kau jaga ku seperti biji matamu. Tuhan dengarlah doaku. Tuhan dengarlah doaku untuk mamaku sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, kan ku balas cintanya. Ya adik-adik, sekarang Abang kasih kesempatan buat adik semuanya untuk ambil sikap berdoa. Kita berdoa untuk mama kita berdoa untuk Moria GBKP agar selalu sehat dan sukacita, agar semakin diberkati oleh Tuhan. Abang kasih kesempatan untuk berdoa masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai.
kesungguhan hati kita katakan, Engkaulah malaikat. Kita katakan, Engkaulah malaikat. Engkaulah malaikat penjaga dalam lelahku. Terimalah syukur. Terimalah syukurku, lagu untuk namaku. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, dengarlah doaku untuk namaku, sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, kan ku balas cintanya. Ya, jadi kita mau ada syafaat dan doa penutup. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami yang sudah boleh berjalan dengan baik. Bapa, biar ibadah kami di hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan buat kegiatan kami dalam seminggu yang lalu. Tuhan sudah boleh berkati, dan kami serahkan juga seminggu ke depan. Tuhan memberkati dalam segala kegiatan kami, dalam persekolahan kami. Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik dan lancar bersama Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh berkumpul bersama lagi untuk beribadah Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk orang tua kami serahkan orang tua kami ke tangan Tuhan. Tuhan memberkati Bapa, berkati kesehatan mereka Bapa. Tuhan juga memberkati pekerjaan, usaha mereka, agar dalam segala usaha dan juga pekerjaan mereka boleh jalan baik Bapa. Biarlah orang tua kami boleh menjadi berkat bagi kami juga Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami anak sekolah minggu Tuhan, di mana di antara kami ada yang sakit, mari Tuhan Kau sembuhkan kami. Apapun Tuhan akan konsumsi boleh menjadi baik dalam depan kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami, bila mana di antara kami ada yang sedang pergumulan juga Tuhan, ada masalah, Tuhan juga memberikan kami jalan keluar, sehingga kami selalu percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kami anak sekolah minggu Tuhan, bila mana di antara kami ada yang sedang sedih Tuhan, juga Tuhan menghibur hati kami, sehingga kami tidak larut dalam kesedihan kami Bapa. Tuhan juga memberkati setiap kami yang sedang dalam senang juga, sukacita. Tuhan memberkati kami, sehingga kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan juga memberkati gereja kami Bapa, berkati serayan, pendeta, guru sekolah minggu, semua pengurus gereja. Tuhan memberkati dan semua jemaat, sehingga kami boleh saling satu hati untuk boleh memajukan gereja kami Rugun Studio Alam. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk segala berkat Tuhan kepada kami. Kami serahkan juga sepanjang hari ini ke tangan Tuhan. Tuhan yang berkati agar boleh kami jalani dengan sukacita bersama Tuhan. Atas segalanya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa yang kami perbuat. Tuhan ampuni kami dan juga ajari, sehingga tidak lagi melakukan hal yang mengecewakan Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala kehidupan kami ke tangan Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ke tangan Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan beserta kami, memimpin kehidupan kami, agar hidup kami selalu bersukacita bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan doa kami kurang sempurna Bapa, kami sempurnakan dengan mengucapkan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, berkuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah hamba kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima